Jangan pernah diulangin lagi pakai penglaris kayak gitu. Namanya usaha naik turun wajar kok. Ya. Ya, Barita ya. Barita bisa dengar saya ya. Ya. Boleh bantu ini enggak? Put, tolong dilapin Put. Bangun. Tolong saya. Sayangnya Mbak Rita. saya kembali lagi, Mbak. Iya. Ini semua udah selesai kok Mbak Rita, jangan diulangin lagi ya. Gak pernah pakai penglaris lagi ya. Iya. Saya gak akan mulai lagi. Iya. Ini berapa kali coba bunuh diri tuh. Lama-lama nyawanya Mbak Rita sendiri yang dimau sama si tumbalnya itu, si penglarisnya itu. Habis saya capek Mas jual ke saya penyet mulu. Gak apa-apa Mbak Rita. Ya udah di cleansing kok. Mbak Rita bisa mulai usaha yang baru. Ya. Dan yang penting anaknya gak sakit-sakit lagi. Iya Mas, saya sama anak-anak. Iya. Dia udah sadar banget loh. Ini kita harus jangan panik dan jangan takut. Dia sadar total. Dan si jin-jinnya Iya, Mbak. Bangun dia. Jalan lagi ya, Mbak. Bangun dia. ini mulutnya dilapin. Iya. Gak mau lagi. Iya, jangan. Udah nyesel. Saya sayang sama anak-anak. Saya gak mau kehilangan anak-anak seperti sepupu saya. Iya. Iya, Mbak. Ya udah selesai kok. selesai Udah berakhir kok, kok semuanya. Udah ya. Jangan dimulai lagi Mbak. Jangan diulang. Saya ya Pak. Udah kok, udah. Udah di cleansing sama Roy. Kebuang ya karena. Udah dibuang. Jimatnya juga udah kebakar dan semua tadi yang menguasai Mbak Rita udah pergi. Ya tenang ya. Ya. Mbak Rita tenang ya. Saya akan beresin nih satu persatu semua. Udah kuat, Mbak. Minum ya. Minum, Mbak ya. Ya. Kita duduk ya, Mbak ya. Saya sabar kok. Yuk, kita bangun kembali. Saya bantu duduk. Ayo. Dari kiri situ ya. Tapi nggak bisa dibangunin tampaknya ke. Udah biarin. Biar dulu aja. Mau Tunggu dulu aja. Udah kok, udah langsung dibawa aja. minum ya, Mbak ya. Yang kuat ya, Mbak. Oke, Mbak Rita udah ya. Dia bisa keluar, Roy. Apa? Bisa bangun. Bisa keluar. Bisa. Minta minum. Dari tekad aja ya. Dulu ya, Mbak ya. Ayo, Mbak. Apa? Beri tekad dulu apa? Ini saya mau bakal ritual-ritualnya dulu. Oh, ritualnya masih harus dibakar ya. Lagi, Mbak. Udah. Oke, sebentar ya Mbak Rita lihat itu. Tunggu dulu. Biar di sini aja. Ada. Udah nyala. Telurnya berubah jadi darah loh. Kita pecahin ya telur ini. Sebenarnya ada apa dengan telur ini? Ada misteri yang masih belum terungkap di sini. Tampaknya Mbak Rita sesama pesaing bisnis juga ada kompetitor. Tapi saya tidak mau mengalibikan. Oh, ada kiriman dari kompetitornya? Iya, dari kompetitornya. Tapi saya tidak mau mengalibikan itu semua jadi excuse ya. Orang kondisi keadaan kita di ini juga lagi up and down kok.
in Iya. general makanan, baju, apalagi di beberapa daerah ya yang jual-jual baju di daerah sana gitu kan. Semuanya juga pada sepi gitu kan. Sebentar ya Mbak Rita ya. Ini Roy ngeliat ternyata memang ada, tadi Mbak Rita bilang di deket tempat jualan ada juga yang jual ayam juga ya? Kompetitor. Kompetitornya. Berarti itu dimatiin deh. Pakai apa? Dibawa aja apa ya? Bawa aja deh. Ini panas loh, Bay. Nah, di sini. Hati-hati. Habis semua. Bay. Kesini aku. Amin. Mudah-mudahan nggak ada Ini kiriman enggak jahat lagi. ya Mbak Rita ya. Nah ya, di atasnya aja jangan di air. Dia menderita banget, kita harus take out aja, nggak bakal bisa diterusin ini. Tapi kalau pernah ada kiriman-kiriman ke dia, udah selesai di sini juga ya, Ran? Udah dibakar semuanya, Mbak. Jimat udah dibakar, kiriman kompetitor ini juga udah dibakar. Mudah-mudahan Mbak Rita punya hidup yang lebih tenang ya sekarang Take ya. out orangnya, iya take out. Dia nggak bisa berdaya, udah capek banget. Iya, udah bisa. Keluarin. Ya, dibawa ya, dibantu. Ya. Awas put. Sini. Aduh. Buang stage. Oh, buang stage. Ada palu nggak ya? Saya pinjam palu dong. Jadi dia ada kiriman juga gitu ya Mas ya? Tapi awas airnya. Enggak kok. Awas mudah. Makin gede loh. Kasihan Mbak Rita ya. Ya. Tapi udah aman sekarang. Udah aman sekarang. Makin gede loh apinya. Apinya gede gak nih? Gede. Ini makin gede. Kan dia gede. Ini jadi kiriman juga ya dari kompetitornya ya Mas? Iya, tadi dia bilang ada yang juga dagang sama kan deket situ yang rame. Ternyata sepinya dia itu Karena kompetitor juga. bisa jadi ada kiriman. Jadi selama ini dia susah, dia pakai penglaris, begitu tahu tokonya apa dagangannya rame, si kompetitor itu ngirim Ngirim juga. juga. Iya gitu ya. Iya benar. Ini semua bukti-bukti yang udah terekam. Mbak Rita ternyata ada guna-gunanya. Dikirim sama kompetitornya. Kita tunggu ya sebentar lagi. Udah hancur tuh semua. Matang ya? Matang. Ya udah, oke. Biarin ini dulu deh, sini dulu. Abis kebakar semua. Habis kebakar semua. Tuh. Ini pecah. Ya langsung hancur loh mangkoknya. Apinya makin Oke, besar ya? oke. Makin besar nih. Apinya Kain aja kali ya.
Pakai handuk aja. Pakai handuk ini kain, Ya, handuk basah. handuk basah aja. Gak bisa deh, kan makin besar deh akhirnya. Udah cukup nanti. Ini soalnya kiriman orang bisa lah kemana-mana nanti malah. Makin gede ya. Makin gede loh. Udah hilang. Yeay. Udah, oke. Dah. Riko emang luar biasa. Oke. Masa lalu yang buruk bukan berarti masa depan menjadi lebih buruk. Tinggalkan semua keburukan dan mulailah menatap hidup perlahan dengan baik dan sempurna. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku tega menyantet satu keluarga karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Indah. Selamat malam Indah. Malam. Apa yang mau Indah ceritakan? Saya dendam sekali. Saya sangat benci sekali sama teman saya. Kenapa? Jadi saya kerja di suatu perusahaan. Situ saya baru masuk. Menurut saya sudah berperilaku baik, berattitude baik. Saya ngerasa saya nggak punya musuh. Terus? Tapi nggak tahu salah satu teman saya ngejebak saya pada waktu istirahat. Dia masukin semua uang teman saya, handphone teman saya, ke HP saya. Saya nggak tahu, dan bukan saya yang ngambil. Pada saat itu saya dipanggil oleh kepala gudang tempat kerja saya. Saya awalnya nggak tahu kenapa masalah itu, tiba-tiba di meja saya rame sekali orang-orang. Pas dibuka tas saya, ada uang, ada jam, ada handphone. Saya nggak ngerti. Kata orang-orang, dasar pencuri, dasar maling. Saya nggak tahu. Saya habis makan, istirahat, tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala ke ruangan. Jadi itu difitnah? Iya, itu difitnah. Saya nggak ngambil, dan saya nggak ngerasa itu semua. Tiba-tiba di tas saya, barang-barang itu, dan saya diteriakin dasar maling, dasar pencuri. Padahal saya nggak tahu, bukan saya yang ngambil barang-barang itu. Dan sejak itu saya dimusuhi, saya dibully, saya dijauhi oleh teman-teman saya. Bukan karena kesalahan saya. Dari sebab itu saya benci sekali, saya dendam. Sampai saya pun saya dendam sama teman saya. Akhirnya setelah beberapa bulan itu, saya sabar, saya dibully, saya dimaki-maki oleh orang-orang, dijauhi oleh orang-orang. Saya punya pikiran ke orang pintar. Untuk apa? Untuk menyantet teman saya itu. Maaf Mbak sebelumnya, Mbak tahu dari mana kalau teman Mbak ini yang berbuat jahat sama Mbak? Karena dia yang nunjukin ke kepala saya, Pak, barang-barang mereka ada di sini. Kan gak ada yang tahu gitu loh Mbak. Gak ada yang tahu barang-barang mereka di situ, dan tiba-tiba dia tahu. Dari mana dia tahu ya? Iya, dari mana dia tahu kalau semuanya ada di situ. Oke, terus setelah ke orang pintar kirim santet ke dia. Iya, saya santet dia. Dan sebenarnya saya cari tahu dulu nama panjang dia, tanggal lahir dia, tinggal dia di mana. Saya santet dia. Terus? Saya ke orang pintar. Malam-malam saya bawa tuh nama panjang dia, tanggal lahir dia, karena udah benci banget. Terus dia Sakit hati kondisinya saya. gimana? Iya, oke. Kalian bisa mengerti kalau sakit hati, difitnah, nggak ada yang bisa terima. Terus akhirnya saya minta ke orang pintar itu, Mbak, saya mohon hilangin rasa sakit saya. Karena saya sakit sekali. Itu saya kata paranormalnya, iya Mbak, saya akan bantu Mbak dengan salah satu beberapa permintaan dia, sesajen.
Terus saya harus ngelakuin beberapa ritual dan bayaran yang lumayan. Oke, dia gimana sekarang Akhirnya dia kondisinya? kena penyakit kulit yang luar biasa menjijikan. Jijik sekali orang-orang lihat. Dan di situ rasa dendam saya, rasa kesel saya, rasa benci saya sama orang itu nggak berkurang, tapi saya seenggaknya lega. Dia merasakan apa yang saya rasakan. Dia dijauhi oleh teman-teman saya. Dia dibenci karena semua orang jijik sama Oke, penyakit terus dia. Udah puas dong? Udah Ya, puas ya? ya sedikit. Oke, Mbak Ida tenangin diri dulu. Sekarang tujuannya apa datang ke sini? Sebenarnya ada suatu cerita lagi. Saya juga menyantet tante saya. Iya, tante saya. Tante sendiri? Tante saya karena dia sendiri yang membuat saya dendam, saya benci kepada dia. Loh, apa Jadi hubungannya? saya anak satu-satunya. Dia ngebeliin saya rumah. Tapi emang saya nggak pernah pakai rumah itu karena kan saya lagi nempatin di rumah yang satunya gitu loh. Oke. Menurut saya itu buat investasi saya nanti ke depannya. Tapi tiba-tiba dia ngejual seenaknya. Dia ambil lagi surat rumahnya. Dia jual dan buat anak-anaknya. Jadi tantenya ini ngasih rumah, Ngasih rumah terus ke saya. diambil dan dijual. Dijual lagi. Tanpa ngasih tahu. Sakit hati saya. Itu maksud saya itu buat simpanan saya di masa depan. Iya, iya. Buat Terus simpanan saya gitu loh. Oke, Mbak Indah, disantet tante sendiri. Iya. Sekarang gimana saya keadaannya? santet dengan penyakit yang sama, penyakit kulit. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama dan Oke. dan ya satu keluarga dari anaknya, suaminya, dia. Semuanya Ya, penyakit yang sama. penyakit yang sama. Sekarang apa tujuannya datang ke sini? Setelah sekian lama saya tidak melakukan itu dan rasa hati saya juga udah capek nyakitin orang. Kalau lihat orang menderita saya juga capek. Saya ingin berhenti, tapi ritual saya, terus teman-teman saya yang dulu, jin-jin yang bantu saya dulu selalu mengganggu saya, mengikuti saya. Saya capek. Baik. Saya pengen jadi orang baik. Ya, malam hari ini harapan kita semua Mbak Indah benar-benar bisa menjadi orang baik ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca